Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini insya Allah kita punya tema ini yang cukup dalam. Biasanya kalau bulan Ramadan banyak banget yang bersimpuh di atas sejadah karena menyesali segala dosa-dosanya yang sudah dilakukan ya A ya. Nah temanya malam hari ini adalah air mata yang menetes di dunia akan menjadi cahaya di akhirat. Ini menarik banget ya, Masya Allah. Jadi kita nanti akan mendengarkan bersama-sama, silakan Ahilman.
disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita punya bintang tamu, ada Mbak Widi. Assalamualaikum, silakan Mbak Widi. Silakan. Nama saya Widi Dwinanda, seorang presenter juga. Dan mau sedikit cerita, sebenarnya ini adalah tahun kedua saya tanpa suami. Saya menikah tahun 2017, lalu kami mengarungi bahtera rumah tangga dengan banyak kolaborasi dalam berkesenian karena saya juga seorang seniman, begitupun dengan suami saya almarhum adalah seorang musisi. Kami sering sekali berkolaborasi dalam bidang seni. Namun pada tahun 2023 ujian datang kepada keluarga kecil kami, di mana suami saya ternyata menderita kanker. Namun sebelumnya tidak diketahui sama sekali karena kami anggap adalah syaraf kejepit biasa, karena rasanya persis seperti syaraf kejepit tulang belakang yang tadinya pincang lalu tiba-tiba jatuh dan dari situlah lumpuh total. Dan ketika di rumah sakit akhirnya dokter mengatakan bahwa ia sudah ada di fase paliatif dan hanya tersisa hidup hanya 6 bulan lagi. Qadarullahnya ternyata dari vonis itu hanya 1 bulan. 1 bulan ia berpulang. Masa yang begitu berat ya. Sempat denial. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Lagi-lagi saya. Dan kalau bukan saya siapa lagi waktu itu? Saya sempat protes sama Allah. Kenapa sih harus saya gitu? Sampai ketika saya menangis seperti itu, tapi ternyata Allah justru memberikan ujian yang lebih berat lagi. Salah satunya kabar paliatif itu. Sampai akhirnya saya di titik, ya Allah, saya ternyata tidak bisa apa-apa. Saya benar-benar selama ini saya merasa apa-apa sendirian, apa-apa semuanya saya. Sampai akhirnya saya di titik, ya Allah ternyata saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya di titik paling nol yang saya tahu. Jadi selama ini saya ngerasa saya seorang yang kuat, yang mandiri. Ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Dan ajaibnya ketika saya justru merasa di titik terendah adalah berbagai kemudahan ternyata begitu banyak saya rasakan yang tidak masuk akal. Saya menjadi tulang punggung waktu itu. Saya sendiri dengan almarhum adalah freelancer ya. Kalau freelancer otomatis ketika tidak bekerja tidak ada penghasilan begitu. Dan akhirnya saya waktu itu dapat programnya pun program yang syuting dini hari. Pulang jam 5 pagi lalu merawat suami saya karena suami saya tidak mau dipegang oleh siapapun kecuali saya. Dan ketika itu justru semuanya bisa dibilang habislah. Ketika kanker ada, dan waktu itu saya, ya Allah gimana ini rezekinya gimana, kenapa harus begini gitu. Tapi tiba-tiba ketika saya sudah di titik kebingungan, saya di titik oke, saya gak bisa apa-apa ya Allah. Kalau ini memang takdir saya, insya Allah saya terima peran ini ya Allah, tapi tolong mudahkanlah. Dan ketika itu saya ungkapkan, alhamdulillah semua yang gak masuk akal beratnya itu diberikan kemudahan. Dan ujian ini ternyata membuat saya tahu apa arti ikhlas yang sesungguhnya. Terutama ketika saya mengantarkan almarhum suami saya benar-benar di
di pelukan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya kurang sabar lagi? Coba saya bisa lebih sabar lagi. Atau mungkin seandainya saya begini, seandainya saya begini. Bagaimana caranya saya bisa lebih tenang hatinya, melepaskan benar-benar di titik yang paling ikhlas, ini yang terbaik buat saya dan juga almarhum. Terima kasih. Bicara tentang ikhlas. Belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat apa? Al-Ikhlas. Tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Betul? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat apa? Al-Ikhlas. Apakah ada kata ikhlas? Tidak ada. Itulah ikhlas. Ikhlas itu saat melepas segala sesuatu, kembali kepada yang ahad, kembali kepada Allah satu-satunya. Kita sayang sama orang yang kita cintai. Tapi mohon maaf, orang yang kita cintai ini diciptakan oleh siapa? Allah. Pertanyaannya, Allah yang menciptakan orang yang kita cintai, sayang atau tidak? Kira-kira lebih sayang kita atau lebih sayang Allah yang menciptakannya? Pasti lebih sayang Allah yang menciptakannya. Karena tidak mungkin Allah yang menciptakan ingin memberikan keburukan kepada yang diciptakannya. Tidak. Maka belajar ikhlas artinya belajar menyerahkan segala sesuatu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena hakikatnya tidak ada yang kita miliki. Semua yang ada di sini hanyalah sebatas dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, Allah lepas diri? Tidak. Kenapa Allah mengambil seseorang yang jadi sandaran buat kita? Justru Allah mengajarkan kepada kita bahwa cukup satu sandaranmu. Siapa itu? Allah. Maka bunda sayang, pemirsa, kalau Allah sudah melihat rasa cinta hambanya kepada yang lain berlebihan, biasanya akan Allah ambil cinta yang berlebihan itu agar membuat kita kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ikhlas dalam hidup. Ikhlas itu bukan hasil, ikhlas itu proses. Waktu itu pernah dimana almarhum suamiku tuh kesakitan banget waktu itu, dan saya nggak tahu harus ngapain waktu itu, dan akhirnya ya udah yuk. Sampai akhirnya aku nggak tahan ya nangis di depan suami. Tapi di titik itu adalah dia bilang, Teteh jangan nangis. Kalau kamu nangis, kalau kamu nggak kuat, aku pegangan sama siapa? 1,5 tahun sudah berlalu, tapi ternyata masih lekat banget di ingatan aku. Lagi kalut, lagi kangen, boleh nggak sih nangis? Gitu. Dan ternyata boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kita manusia, jadi kita nggak perlu sok kuat terus-menerus gitu. Kita bisa terlihat kuat di depan manusia, bisalah gitu. Tapi kalau di depan Allah, ya selemah-lemahnya engkau ya Allah tahu gitu. Jadi wajar, tapi balik lagi kalau mau nangis ya karena Allah gitu aja.